Kemudian setelah kita mengetahui dari titik tadi, dari keluhan, selain dari keluhan pasien, dari anamnesa kita, dari diagnosanya kita, oh ini keluhannya seperti ini. Kemudian kita lakukan juga dengan cara kita, yaitu dengan mencari tadi, ya, dengan cara seperti ini. Nah, ini akan ketahuan. Ini ada juga mengeras ini, ya. Bisa lain lagi. Anggap ini udah 5 menit. Ketika sudah 5 menit, maka ini dicabut seperti tadi, sini cabut. Nah, ini akan bunyi gitu kan. Maka lakukan mulai penorehan. Nah, ini ya dengan. Nah, tangan kita yang sebelah kiri ada di sini. Ya. Mencoba untuk membuka dari posisi ini. Kalau gitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalkan ini kita bisa dikasih ini dulu. Ya. Misalkan si minyak dulu, diratakan dulu. Ya. Setelah itu baru posisi kita. Sak sini buka. Ya, baru kita melakukan. Nah, teknik tadi bisa melingkar, bisa atas bawah, ya, seperti ini. Ini atas bawah seperti ini. Ini atas bawah. Ataupun melingkar. Nah, seperti itu ya. Ini udah kelihatan ya. Nah, ini padahal nggak terlalu nempel, cuman gini doang. Nggak sakit kan? Enak ya. Nah, tuh. Udah seperti ini, ambil lagi. Ini. Kop lagi ke sini. Waktunya berapa? 5 sampai 9. Atau cairannya, darahnya sudah berhenti, ya. Oke, tuh yang pertama. Yang kedua ini. Nah, ini. Kita bergunakan yang ini. Ya. Sama, ya. Sama ya. Pertama ketika kita ini diminyaki dulu. Minyaki dulu seperti tadi, minyaki dulu. Nah. Ini seperti ini. Dibekam. Nah, ini sama dengan tadi. Seperti kita memegang. Nih, cukup seperti ini. Diam aja. Nggak apa-apa. Ini seperti ini, mudah, nggak bakal sakit. Sakit nggak? Enggak. Ya, jadi bisa pakai pisau, bisa pakai jarum. Nah, ini seperti ini, sama aja. Ya, jadi darahnya akan seperti ini. Ini, lihat darahnya. Ada yang hitam di bawah, atasnya ada yang kekuning-kuningan. Ini darah yang hitam di bawah itu menunjukkan tingkat toksinnya tinggi, racun. Yang atas ini menunjukkan kolesterol. Ini warnanya kuning, berminyak. Ya, wajar kalau misalkan beliau keluarnya sakit kepala. Gitu. Jadi seperti ini gambaran-gambaran. Nah, ini lihat angin udah begitu di kop, angin udah mulai muncul. Nah, ini sampai antara 5 sampai 9 menit. Atau sampai berhentinya darah dari torehan kita. Ya. Nah, kondisi seperti ini kita tanya, pusing enggak? Nah, jangan sampai ditinggalin. Ada pusing enggak? Oke, nyaman? Oke, nyaman. Nah, berarti ini nggak ada masalah. Kalau misalkan dia ngeluh pusing, oh saya pusing, saya kelimpungan. Nah, baru ini dilepas, cepat bersihkan. Ya, cepat bersihkan. Kemudian dikasih minum air hangat. Kalau bisa ada air jahe, ya, untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, jadi kalau misalkan dia udah ngeluh pusing, jangan dipaksakan. Bentar lagi Pak, ini tanggung, jangan, ya. Buru pingsan nantinya. Nah, ini darahnya masih ngalir ya. Dan ini masih encer. Nah, tadi ada bahasa nyamannya duduk atau tengkurap. Sebenarnya kalau misalkan dari cara terapi yang nyaman itu di mana si terapi tidak kaku pada saat membekam. Contoh misalkan ketika di sini. Jangan sampai seperti ini. Nah, lebih baik tengkurap. Kalau misalkan bekamannya bekaman atas, ya duduk lebih aman. Ya. Nah, ini anggap saja sudah selesai ya, anggap udah 5 menit atau sudah mengental. Ini tisunya bisa dikondisikan cukup seperti ini, ya. Seperti ini dilipat.
Posisinya di sini, pada sini. Ya. Jadi di bawah. Ini dibuka. Nah, ini boleh ditarik. Nih. Ini darahnya seperti ini. Darahnya mengental seperti gel. Nah, berarti yang kedua adalah kita kop lagi. Ini untuk membersihkan sisa-sisanya. Ini juga sama. Kop dulu, dibuka dulu, diputar dulu, top, tarik. Ini tinggal buka lagi. Oke. Darahnya. Kop lagi. Nah, nanti kita tinggal lihat. Ini kan kop terakhir, ya. Kita tinggal lihat dari darah yang keluar masih mengalir atau tidak. Yang kedua, apakah sudah muncul plasma, cairan bening, ya. Kalau misalkan sudah muncul cairan bening, maka ini dilepas, ataupun misalkan tadi ada yang mengalami alergi, ada muncul seperti melepuh, ya, itu dilepas juga. Ini selain darahnya keluar juga ini uap, ya, ini menunjukkan angin dalam tubuhnya tinggi. Nah, ini udah mulai muncul plasma, ya, cairan bening. Ini di dalam udah muncul plasma dan juga darahnya sudah tidak mengalir. Berarti kita bisa dibersihkan lagi. Nah, ini kalau mau lihat nih yang dekat, lihat plasmanya sini. Ini plasmanya, ada cairan bening. Nah, ini cairan bening. Ya, berarti kalau udah ada cairan seperti ini stop. Itu ya, udah ada. Udah ya. Kemudian kita kasih minyak lagi sebagai finishing. Ya. Ini sudah muncul juga plasma. Nih, plasmanya udah muncul, udah banyak juga plasmanya. Ada mual nggak, Mas? Nggak. Lapar nggak, Mas? Oh, ya. Nah, ini kita bersih lagi. Oke. Jadi kita rapikan. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, sekarang kita tinggal membersihkan dari sisa-sisa. Kita bersihkan ini menggunakan peroksida atau H2O2 yang sudah dicampur dengan air. Nah, ini caranya tetap sarung tangan kita dipakai. Karena ini gatal. Ini akan seperti ini. Berbuih langsung. Ketika ada darahnya langsung seperti ini. Tuh, ya. Ini karena keras. Nah, ini udah seperti ini, tinggal disimpan dulu 5 menit baru boleh dicuci. Cuci dengan menggunakan sunlight. Setelah itu nanti dikeringkan dan boleh dipakai kembali. Ya. Oke, alhamdulillah, Mas, makasih ya. Oke, silakan untuk yang lainnya dipersiapkan.
Sahabat MHTV, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pelatihan bekam atau pembekalan untuk para santri dari Ma'had Miftahul Jannah Akbar, dan ikuti terus program-program kami di program yang lainnya. Demikian sahabat MHTV.